Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berikut kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita nanti di yaumul qiyamah selalu mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, segenap pengurus IKMD mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha di Masjid Al-Musabihin, imam sholat kita Dr. Andes Haji Abdurrahman Jamil, Khatib Al-Ustaz Ramadan Sah Putra LC. Dan juga akan mengumumkan kurban lembu saat ini berjumlah 30 ekor, kambing saat ini 44 ekor. Kurban lembu tahun lalu 24 ekor, kambing tahun lalu 36 ekor. Pemotongan kurban di luar Masjid Al-Musabihin Tasbih ada di Desa Cinta Raya Rasadi 2 ekor, kemudian Desa Sukadamai Kota Baru 1 ekor. Dan juga mengumumkan infak sholat Idul Adha tahun lalu 28.560.000 rupiah. Infak sholat Idul Fitri kemarin 32.970.000 rupiah. Kegiatan rutin IKMD pada Masjid Al-Musabihin, pengajian rutin setiap Selasa malam dan Ahad subuh di Masjid Al-Musabihin, juga pengajian tafsir setiap Selasa subuh dan Jumat subuh di Masjid Al-Musabihin. Perwiritan bapak-bapak setiap Kamis malam dari rumah ke rumah. Juga pengajian ibu-ibu setiap Jumat siang di Masjid Al-Musabihin. Dan kami sampaikan kepada warga Tasbih yang belum menjadi anggota IKMD bisa mendaftar di Sekretariat Al-Musabihin. Bagi anggota yang belum membayar iuran IKMD bisa menghubungi Sekretariat IKMD. Dan terakhir adalah bahwa setelah kita berbuka sholat Idul Adha, berbuka bersama panitia menyediakan lontong dan nasi kuning untuk menjalin silaturahmi kita. Mohon kita sama-sama sarapan nanti di Masjid Al-Musabihin di depan Polimas, baik pun juga di kiri kanan masjid kita sudah disediakan. Kami juga menyampaikan supaya kita jangan lupa sholat Idul Adha dilaksanakan dua kali setahun dan termasuk Idul Fitri, maka dengan ini kami ingatkan kembali. Sholat dilaksanakan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Bacaan di antara takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Demikian pengumuman ini disampaikan bagi jamaah seluruhnya untuk dapat kita sama-sama berdiri menyusun safnya serta mengisi saf yang kosong di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر الله أكبر الله Akbar walillahil hamd. Puji syukur kepada Allah. Mari sama-sama selalu kita lakukan ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk berada di hari yang mulia ini, hari Idul Adha, hari raya Kurban, hari raya yang kita juga diminta untuk bisa melakukan ibadah lain di luar daripada sholat Id ini. Dimanapun hari ini seluruh muslim memberikan takbir, membesarkan Allah, memautikan dan menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang kecil di hadapannya. Sehebat apapun kita di muka bumi ini, ketika kita lantunkan takbir dan itu tetap bergema begitu saja, kita akan jadi mengecil, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bahwa Dialah pemilik segalanya, termasuk kita dan termasuk apa yang kita punyai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengingat takbir juga dilakukan oleh saudara-saudara kita di mana saja mereka berada, termasuk keluarga kita yang mungkin hari ini berada di tanah suci. Kita doakan semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur, pulang bawa keberkahan bagi negara ini, bagi negeri ini, dan kembali dengan kita dalam kondisi selamat. Jemaah salat Id yang rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selawat dan salam semoga Allah curahkan pada Muhammad SAW. Kita berharap kehadiran kita, keinginan kita dan kemauan kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, juga melaksanakan sunnahnya, termasuk nanti selesai sholat kita akan memotong kurban. Mudah-mudahan menjadi pintu keberkahan bagi kita dan membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan semua karena kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha juga identik dengan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang dimuliakan Allah. Dia tidak disejajarkan dengan Rasulullah, tapi Rasulullah yang disejajarkan dengannya, karena beliau lebih dahulu menerima kemuliaan dari Allah, lebih dahulu memberikan dan menerima apa yang menjadi julukannya dari Allah, Khalilullah, pilihan Allah. Ujian yang diberikan kepadanya sehingga menjadi sebuah ibadah, yaitu kurban, adalah sebuah keindahan dan ketundukan dari seorang hamba, ketundukan paripurna. Kita mungkin hari ini tidak punya Ismail yang dikurbankan, tapi kita masih punya harta, kita masih punya waktu, kita punya pikiran, punya berbagai macam hal yang bisa kita korbankan untuk Islam ini. Bahwa ketika Allah memberikan kita dan menciptakan kita hadir di muka bumi dengan akal pikiran yang Allah berikan, itu merupakan amanah untuk kita kembalikan kepada Allah melalui karya-karya besar kita terhadap Islam ini. Jemaah yang mulia rahimakumullah, mengingat Nabi Ibrahim, kita harus mengingat sebuah kemuliaan tanpa batas. Lalu bagaimana untuk ke arah sana? Padahal sudah berapa kali kita melaksanakan Idul Adha dalam hidup kita. Sudah berapa kali
contoh kemuliaan yang dipaparkan kepada kita atau yang kita baca sendiri, yang kita dengar? Sudah berapa kali kita ditunjukkan untuk menuju kemuliaan itu, bahwa seorang Ibrahim alaihissalam mampu melakukannya. Dia juga terlahir dari seorang wanita, sama seperti kita, hanya bicara kemauan. Jemaah yang mulia rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Allah sindir kita dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah katakan, wahai orang yang beriman, apalagi yang kamu tunggu? Nunggu apalagi? Apalagi yang membuatmu tertahan untuk bisa menundukkan hatimu kepada Allah? Apalagi yang kau tunggu untuk menundukkan hatimu, tunduk terhadap apa yang diturunkan oleh Allah tentang kebenaran yang telah diberikan kepada kita? Apa yang kamu tunggu? Jangan seperti orang-orang terdahulu yang telah menerima kitab, yang telah menerima panduan. Fatwa alaihimul amad. Banyak kali ceritanya, banyak kali menunggunya. Panjang angan, nantilah, entarlah. Fakosat qulubuhum, kesat hatinya, hitam, berat untuk melakukan kebenaran. Ketika makin menunda sebuah kebenaran itu untuk dilakukan, wa katsirun minhum fasiqun. Kalau kita seperti ini, maka kita akan terjebak dalam wilayah fasik. Lebih banyak buruknya dibanding baiknya. Lebih banyak amal baik buruknya dibanding amal baiknya. Karena menunggu, menanti, dan menunda-nunda setiap kebaikan untuk menuju kemuliaan. Jamaah yang mulia rahimakumullah, Ibrahim tidak mencontohkan penundaan. Mimpi malamnya besok sampaikan kepada anak, silahkan wahai ayahku, Allah buktikan kecintaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling tidak ada 3 langkah untuk menuju kemuliaan. Yang pertama, kita kenali diri kita. Kita kenali diri kita sendiri. Kehancuran seseorang itu hanya karena dia tidak kenal dirinya, nggak mengerti, nggak mampu mengontrol hawa nafsu, nggak waspada terhadap keinginan buruk, nggak mampu mengelola keinginan dengan baik. Kita nggak mengenal diri kita. Ini seringkali terjadi bagi seorang dan akhirnya akan menghancurkannya. Maka Imam Ali mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Yang paham terhadap siapa dia akan kenal akan Tuhannya. Semakin kita dalam mengenal diri kita, maka semakin dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini siapa? Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita adalah hamba Allah. Di titik ini ada ikatan antara kita dengan Allah. Dan sebuah kebanggaan besar bagi kita seharusnya ketika Allah memanggil kita sebagai hamba dan menganggap kita sebagai hambanya. Lalu ketika Allah menganggap kita sebagai hambanya, mengapa kita tidak menganggap dia sebagai Tuhan? Walaupun kita anggap, maka bagaimana keseharian kita? Apakah keseharian kita sesuai dengan anggapan kita bahwa Allah adalah Tuhan? Jemaah yang mulia rahimakumullah, maka semakin jauh kita dari Allah, semakin kita nggak kenal siapa kita sendiri.
manusia adalah insan yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya, terhadap segalanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, memimpin pribadi. Sebagai ayah bertanggung jawab kepada anak, sebagai suami bertanggung jawab kepada istri, sebagai keluarga besar bertanggung jawab kepada sanak saudara dan kerabat. Ketika kebenaran kita tahu, ketika kita duluan mengenal diri kita, maka orang lain harus kita kenalkan tentang dirinya sendiri. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang diminta untuk memilih, dan gak ada pilihan lain kecuali harus memilih. Dan ternyata pilihan hanya dua, baik buruk, hina, mulia, dan seterusnya. Maka mana yang kita pilih? Keseharian kita adalah pilihan kita dan menentukan seperti apa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka seorang ulama dalam kesehariannya selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arifni binafsi. Ya Allah, kenalkan kepadaku siapa aku sebenarnya. Ajarkan tentang hakikat diriku sebenarnya. Kenalkan kepadaku bagaimana aku harus bersikap, bagaimana aku harus melangkah, bagaimana aku harus menentukan segalanya. Ya Allah, Engkau pemilikku, maka Kau berikan pengajaran kepadaku. Jemaah yang rahimakumullah, maka seperti apa kita mengenal diri kita? Seperti Nabi Ibrahim yang mengenal betul bahwa mimpi yang hadir bukan macam-macam, sebuah perintah tanpa pertanyaan, tanpa sanggahan. Ketika itu sebuah kebenaran, tidak ada kalimat tunggu dulu, entar nanti bisa, masih banyak waktu, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kita harus mengenal Allah segalanya. Kita harus mengenal Allah dengan rinci dan jelas. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak dekat. Kita sudah dalam posisi di jalur yang benar untuk menyembah Allah atau belum? Semakin kita kenal Allah, maka semakin terarah penghambaan kita terhadapnya. Bahwa Allah dikenal dengan 3 langkah, tertuang dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu adalah Rabbin nas, Ilahin nas. Allah dikenal dengan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kalau diartikan sama semuanya, Tuhan manusia. Tapi dalam bahasa Arab, kedudukan kan 3 kata ini sangat berbeda. Rabbin nas yang kita pelajari dalam ilmu tauhid rububiyatullah, ketuhanan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan. Di sini seluruh manusia mengakui, mau kafir sekalipun sadar bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa ada penguasa dari segalanya, meyakini betul bahwa Allah adalah Tuhan, sadar bahwa Allah adalah pemberi rezeki, sadar Allah adalah juru selamat, bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang kita pahami secara manusia, bahwa ada yang memelihara kita. Tapi bagaimana dengan Malikin nas, Mulkiyah, bahwa Allah adalah Raja? Di sini sudah masuk ke wilayah kita sebagai mukmin, sebagai muslim,
masuk ke dalam sistem yang bernama Islam, harus ikut aturan sistem tersebut. Allah adalah raja, Allah adalah pemimpin, Allah adalah pembuat peraturan, pembuat undang-undang, pengatur segalanya. Maka ketika sistem Allah turunkan bernama Islam, ada aturan di situ. Kita sebagai hambanya harus mengikuti itu semua. Enak gak enak, mau gak mau, atau kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini pengenalan. Dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita di manusia, ketika raja, ketika pemimpin, ketika hakim tidak diikuti atau kita lawan, maka kita akan dapat hukuman. Malik Nas, raja manusia. Kemudian ilahin nas, uluhiyah Allah. Allah sebagai tempat kembali segalanya. Keikhlasan bicara di sini. Bahwa ketika kita mampu sholat, kita diminta untuk ikhlas dalam sholat. Ketika kita mampu untuk berpuasa, kita diminta untuk ikhlas dalam berpuasa. Lebih levelnya tinggi lagi. Kenali. Dan Allah sangat rindu ketika kita ingin kembali kepadanya, di saat kita makin jauh darinya. Allah sangat cemburu ketika kita lebih mau melakukan hal-hal yang tidak diridhoinya daripada yang diridhoinya. Hal-hal seperti ini adalah tentang Allah. Sudah seberapa jauh kita mengenal Allah? Pahami lebih dalam. Allah sudah berikan kita surat cinta darinya yang bernama Al-Quran. Silahkan pelajari, dalami, pahami maknanya, tadabburkan. Insya Allah kita akan mengerti lebih jauh dan kita makin dekat dengannya karena sering berkomunikasi kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langkah ketiga, untuk menjadi pribadi mulia, kita harus tahu model pribadi mulia itu sendiri. Setelah mengenal diri, kita mengenal Allah. Lalu bagaimana sebenarnya untuk menjadi muslim terbaik, untuk menjadi pribadi mulia? Allah berikan ini dalam surat Al-Asr. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jemaah sekalian rahimakumullah. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu yang berjalan. Yusuf Qaradawi mengatakan al-waqtu wal hayat. Waktu adalah kehidupan. Maka arti yang bisa kita ambil demi kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan ya waktu itu sendiri. Waktu yang diberikan kepada kita itulah jatah kehidupan kita. Kehidupan yang ada pada diri kita itulah jatah waktu yang Allah berikan kepada kita. Sudah ada ketentuannya. Maka kalau kita tidak mampu mengelolanya, innal insana lafi khusrin, seluruh manusia dimanapun bentuknya, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, bagaimana jabatannya dan seterusnya, akan merugi. Kalau tidak mampu mengelola waktu. Wal 'ashr, Allah bersumpah atas nama makhluknya yang bernama waktu. Mufassirin, ahli-ahli tafsir mengatakan jikalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, dalam hal ini Allah bersumpah atas nama waktu, maka perhatikan bahwa yang Allah mengangkat sumpah atas nama makhluknya tersebut menandakan makhluknya punya kedudukan penting dan harus diperhatikan dengan serius. Dan memang dalam kehidupan kita sendiri, kita mengatakan tentang waktu itu sebagai kunci kesuksesan. Time is money. Kalau orang Arab itu sebagai pembatas.
al-waqtu kas-sayf fa in lam taqtalha qatauka. Waktu bagi pedang, kalau kau nggak mampu menggunakannya untuk memotong, kau akan dipotongnya. Dan kita memang berjalan dengan waktu, berkejaran dengannya. Mana yang dikalahkan, kita yang kalah atau dia? Semakin banyak angan-angan kita mudah dikalahkan, tapi semakin kita berpikir bahwa innal wajibat aksar minal awqat, bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, maka kita akan makin fokus untuk melahirkan kewajiban-kewajiban dan karya besar dengan mengalahkan waktu kita. Orang yang kalah oleh waktu, maka dia berpikir 24 jam nggak cukup. Padahal kalau dia dikasih 25, 26, 30 sekalipun dalam sehari, tetap saja dia nggak cukup, karena memang sudah akan berpikir kalah dari waktu. Jemaah yang mulia rahimahullah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi mulia ketika kita mampu mengelola waktu? Sudah sangat jelas. Orang yang mengenal waktunya akan mampu mengenal siapa pemberi waktu, siapa pencatat waktu. Semakin kita kenal, maka kita semakin tahu bahwa Allah memberikan kita waktu bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dimanfaatkan. Bahwa hari ini kita harus menanam, bahwa hari ini kita harus bekerja, bahwa hari ini kita harus berkarya. Nanti kita akan semai semuanya, kita panen keindahan itu, kita akan raup semua kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya kunci ada di waktu. Bagaimana untuk kita akhirnya tidak merugi? Bagaimana akhirnya kita bisa menjadi beruntung dan mendapatkan kemuliaan? Orang-orang yang tidak merugi dan orang-orang yang mampu mendapatkan kemuliaan itu ada 4. Illal ladzina amanu. Ini yang pertama. Orang yang mulia dia harus beriman. Iman yang seperti apa? Iman yang sebenar iman. Iman sebenar iman, bahwa betul-betul mengimani segalanya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beriman berarti kita mempercayai ada sebuah perintah, untuk kita akhirnya mempercayai semua perintah itu. Dan ketika kita mempercayai, kita berpikir kembali sebagai manusia, kebaikan apa yang dihadirkan kepada kita banyak yang Allah janjikan. Tapi iman tidaklah cukup. Dan kata-kata iman di dalam Al-Quran selalu digandeng dengan wa amilus shalihat. Untuk bisa menjadi mulia, kita harus jadi orang yang saleh. Orang saleh itu apa? Melaksanakan amal, perintah, dan meninggalkan larangan sekuat dan semampu dia. Wa amilus shalihat. Iman adalah sebuah keyakinan, dan amal saleh adalah pembukti keyakinan itu sendiri. Iman yang besar, tinggi, tapi tidak kita buktikan, tidak akan menghasilkan apapun, tidak akan berpengaruh apapun. Maka ketika kita beriman harus dibarengi dengan amal yang saleh. Ini akan melahirkan sebuah kemuliaan. Tapi ketika kita mendapatkan iman dan melakukan amal saleh, belumlah cukup di dalam Islam. Bahwa ada tangga kemuliaan selanjutnya, bahwa orang yang beriman, tangga selanjutnya adalah orang yang saleh. Tapi ada tangga selanjutnya, watawa sobil haq. Kita diminta untuk tidak soleh secara pribadi saja, tapi kita diminta untuk soleh secara sosial. Minimal lingkungan kehidupan kita di rumah tangga kita. Untuk ini sangat jelas semuanya. Wa anfusakum wa ahlikum naro.
bahwa kita ketika mampu menampakkan iman dalam hidup kita, melaksanakan amal saleh, ini tidak kita biarkan dan kita tidak puaskan diri kita sendiri, tapi keluarga, tapi distribusikan kepada orang lain. Bahwa jangan beriman dan beramal saleh, atau jangan jadi orang saleh sendirian. Karena kalau kita saleh sendirian, tidak ada orang lain di sekitar kita yang saleh, kita bisa habis dengan sendirinya, dengan begitu banyaknya gangguan-gangguan. Ketika kita beriman dan kita distribusikan ke tempat mana saja, maka di tempat itu pula kita sedang meletakkan mata pengawasan. Ke tempat itu kita nggak berani macam-macam, bahwa kita sudah memberikan kebenaran di sana, maka kebenaran itu yang akan menjaga kita. Ke arah yang lain kita tempatkan kebenaran di sana, maka kebenaran itu yang akan menjaga kita. Semakin kita memberikan kebenaran kepada siapapun, semakin terproteksi diri kita dari kejahatan. Jangan cukup untuk jadi soleh secara pribadi, karena saya yakin kita nggak mau masuk surga sendirian. Seorang ayah yang sayang kepada keluarganya, pasti dia pengen menggandeng istri dan anak-anaknya untuk bersamanya di surga Allah. Maka jangan tinggalkan mereka. Maka harus kita ambil semuanya, kita raih, kita rangkup untuk bisa berjalan bersama. Kemuliaan yang terakhir, tangga untuk mendapat kemuliaan tadi, model manusia muslim yang paripurna adalah watawasaw bis sabr. Orang yang mengajak orang lain untuk mendapatkan kebenaran, menyebarkan kebenaran, mendistribusikan kebenaran, jelas bukan perkara mudah. Pasti dapat rintangan. Jangan ke orang lain, ke anak istri saja kita bisa kesulitan. Maka dibutuhkan kesabaran. Watawasaw bis sabr. Kita ajak orang lain, dia menentang, sabar. Kita ajak istri, dia menentang, sabar, doakan terus. Kita ajak anak, dia menentang, sabar, doakan terus. Karena kita sebagai orang tua tetap menjaga. Tidak boleh ada putus asa. Watawasaw bis sabr. Dan ketika kita mampu seperti ini, level kita di bawah para nabi, karena nabi melakukan hal yang sama, namun mereka lebih mampu bersabar karena dapat titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini ternyata bukan sebuah omong kosong, bukan sebuah hayalan, bahwa kita memang mengkonsep hidup kita untuk menyelamatkan segalanya, menjadi manusia model untuk bisa mendepankan bahwa inilah muslim yang sebenarnya. Kita jaga waktu, maka kita akan jadi pribadi yang soleh, pribadi yang muslim, mengajak orang lain untuk jadi soleh, pribadi yang sabar ketika dapat rintangan. Kalau ini tidak kita lakukan dan masih mau menunggu-nunggu lagi, ternyata kita harus memahami bahwa kita hidup cuma 3 hari di muka bumi ini. Imam Ghazali mengatakan, wahai manusia, sadarlah, pahamlah, kau hidup hanya 3 hari di muka bumi ini. Hari yang pertama, hari yang lalu, kau tak bisa mengambilnya dan tak bisa kembali ke sana. Apa yang sudah kau lakukan, itulah pendapatanmu pada hari itu. Semakin kau isi dengan kesia-siaan pada hari lalumu, maka kesia-siaan yang ada dalam hidupmu. Tapi ketika kau isi dengan manfaat kemuliaan untuk dirimu, keluarga, dan umat Islam ini, maka kau dapatkan juga itu. Hari yang kedua adalah hari esok, yang kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Yang kita harus mampu membuat frame, membuat aturan, membuat rancangan. Besok harus lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Hari besok masih suci. Seburuk apapun kita hari ini, seburuk apapun kita hari kemarin,
masa depan kita masih benar, masih suci, masih kosong, masih kita format bisa dengan kebaikan-kebaikan. Dan hari ketiga adalah hari ini. Mau kita apain hari ini? Terserah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jemaah yang mulia rahimahumullah, Rasulullah berpesan, kalau kau meminta sesuatu kepada Allah, mintalah yang paling tinggi, yaitu apa? Surga Firdaus. Kun illiyin, jadilah orang-orang yang tinggi, meminta yang tinggi, gak minta yang rendahan. Ketika kita minta yang rendahan, kalau gak dapat kita habis. Ketika kita minta Firdaus dan kita melakukan perjuangan untuk mendapatkannya, maka kalau gak dapat, masih di bawahnya, masih surga insya Allah. Tapi kalau kita meminta, ya udahlah, biasa-biasa saja, yang penting surga. Kalau nggak dapat, maka untuk bisa mendapatkan kemuliaan, nggak bisa biasa-biasa saja. Setiap sesuatu pasti ada nilainya. Semakin tinggi nilai sesuatu, maka semakin mahal kita harus menebusnya. Maka Rasulullah mengatakan, al-jannatul ghaliyah, surga itu mahal harganya, kemuliaan itu mahal untuk ditempuh. Tapi contoh sangat banyak bahwa begitu banyak orang yang bisa meraihnya, bahwa Allah tidak menutup kita untuk meraihnya, Allah tidak menghalangi kita untuk meraihnya. Maka silakan kita ambil, silakan kita tempuh, silakan kita ambil. Kita sudah harus mampu memformat diri kita bahwa ketika kita bersama Allah, kita di atas. Dan kalau kita tidak bersama Allah, kita di bawah. Antum a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, kamu akan tinggi kalau kamu bersama Allah, kalau kamu beriman. Bersama Allah, tidak bersama Allah. Bersama Allah, tidak bersama Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik dan sebentuk-bentuk, semulia-mulia bentuk, sebaik-baik bentuk. Bersama Allah. Summa radadna asfala safilin. Kalau nggak mampu kita jaga penciptaan Allah yang baik ini dengan kebaikan pula, kalau tak mampu kita jaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan penciptaan kita dengan kemuliaan pula, summa radadna asfala safilin. Allah jatuhkan kita, Allah turunkan kita dengan tempat yang paling rendah, rendah sekali, sangat rendah. Maka apa yang mau kita ambil dari itu semua? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang mulia rahimahullah, alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wahai orang yang beriman, apalagi yang kamu tunggu untuk bisa menundukkan hatimu kepada Allah dan untuk bisa menerima kebenaran yang telah diturunkan. Jangan seperti orang yang terdahulu telah menerima kitab, tapi tetap saja susah untuk melaksanakan isi kitab. Banyak menunda, banyak menunggu, dan banyak untuk bisa memikirkan sesuatu. Ini akan membuat hati kita kesal. Tak langsung melakukan berarti menunda kebaikan. Menunda kebaikan adalah sebuah keburukan. Hati-hati, takutnya kita malah masuk ke wilayah yang kelam. Maka mari kita bermunajat kepada Allah. Kita meminta kepada Allah untuk membuka pintu hati kita. Semoga jalan kemuliaan atau
untuk menuju Allah bukanlah sebuah kemustahilan bagi kita. Bahwa Allah menginginkan kita menjadi umat yang terbaik, maka buktikan kepada Allah, ya Allah, aku mampu melakukannya. Labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu mengucapkan takbir, membesarkan Engkau ya Allah, padahal kami tahu Kau Zat yang Maha Besar. Tanpa kami besarkan, Kau telah besar ya Allah. Kami besarkan-Mu hanya ingin membuktikan dan hanya ingin mengatakan kepada-Mu bahwa kami adalah kecil dan hina di hadapan-Mu. Ya Allah, kami harus akui bahwa kami tak berdaya, tak mampu apa-apa. Kekuatan kami, kekayaan kami, kewibawaan kami, pengaruh kami, kekuasaan kami, apapun itu namanya di muka bumi ini, ketika Kau berikan kami sakit, maka kami habis. Ketika Kau coba kami, maka kami hilang. Wahai Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami. Ajarkan kepada kami tentang siapa kami sebenarnya. Beritahu kami ya Allah bahwa kami adalah hamba-Mu. Beritahu kami bahwa kami adalah hamba-Mu. Beritahu kepada kami ya Allah bahwa kami adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. La ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtana wa nahnu 'abduk. Kau ciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Ampunkan kami ya Allah ketika kami begitu kurang ajar mencoba memposisikan diri kami sebagai Tuhan. Tidak mau mendekati-Mu, tidak mau mendengar apa kata-Mu, mencoba untuk menghindar dari segala yang Kau perintahkan dan sangat sukaria untuk melaksanakan yang Kau larang. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ketika kami lakukan secara sendiri ataupun bersama-sama. Ampunkan kami ya Allah ketika kami melawan, menyergap kedua orang tua kami. Kalau mereka masih hidup ya Allah, berikan kepada kami untuk berbakti kepada mereka. Kalau mereka sudah wafat dan Kau panggil ya Allah, ampunkan dosa mereka, kasihi mereka ya Rabbana. Lapangkan kubur mereka, berikan keteduhan kepada mereka. Kasihi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Rabbana, ampunkan dosa-dosa kami terhadap guru-guru kami, orang-orang yang telah beri pengajaran kepada kami, guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Beri kebaikan kepada mereka dari apa yang telah mereka ajarkan ya Rabbana. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan beri keampunan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kami, orang-orang yang telah membuat kami besar dan berada atau dianggap di muka bumi ini. Tapi ya Allah, Engkau segalanya. Permohonan ampunan kami ini tidak akan bisa menjadi sesuatu yang Kau ridhoi kalau Kau tak memberikan kemuliaan kepada kami. Ampunkan kami ya Allah, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau. Ya Rabbana, subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, hari ini kami berharap kepada-Mu, bukakan pintu hati kami untuk bisa menapaki berjalan kehidupan sesuai dengan keinginan-Mu. Bahwa begitu banyak orang-orang soleh sebelum kami telah mengajarkan kehidupan yang benar untuk-Mu. Wahai Allah, ajarkan kami seperti itu. Bahwa Nabi-Mu Ibrahim alaihissalam begitu kemuliaannya untuk bisa mendatangkan ketundukan kepada-Mu. Ajarkan kami tentang itu ya Allah. Bukakan pintu hati kami, bukakan hati kami untuk selalu menerima kebenaran.
Wahai Allah, bukakan pintu hati kami untuk tidak lagi menunda kebaikan-kebaikan yang sudah kami pelajari dan kami ketahui. Jangan kau matikan hati kami ya Allah, sehingga akhirnya kami tidak mampu melakukan kebenaran kepadamu. Wahai Allah, kami berharap kepadamu untuk bisa memberikan sinar kebaikan kepada orang-orang terdekat kami, orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang kami sayangi, dan semuanya kembali kepadamu dengan ridha. Wahai Allah, kami harus akui bahwa hari ini kami belum mampu untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik, belum mampu menjadi hamba-Mu yang saleh, belum mampu menjadi hamba-Mu yang Kau inginkan. Namun jangan Kau panggil kami ya Allah sebelum kami mampu menunjukkan bahwa kami adalah hamba-Mu. Jangan Kau jemput nyawa kami ya Allah sebelum kami mampu mencintai-Mu. Jangan Kau jemput nyawa kami ya Allah sebelum kami hadirkan amal-amal terbaik untuk-Mu. Jangan Kau jemput kami ya Allah sebelum kami mampu mendidik putra putri kami sebagai hamba-hamba-Mu yang terbaik ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan segalanya, ampunkan kemunafikan kami, ampunkan kebohongan-kebohongan yang selama ini kami lakukan. Kami kecil di hadapan-Mu, kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Kaulah segalanya. Ajarkan kami ya Allah, kami bukan siapa-siapa. Ajarkan kami ya Allah bahwa kami adalah makhluk-Mu yang hina, hadir dengan air yang hina, dan akan kembali sebagai bangkai yang menjijikkan. Itulah kami ya Allah. Ajarkan kami untuk tidak berbangga di hadapan-Mu, sehingga kami mampu selalu tunduk dan patuh kepadamu. Ya Rabbana, hari ini kami dalam kondisi bergembira dengan Idul Adha. Namun begitu banyak saudara-saudara kami yang mungkin tidak mendapatkan kegembiraan seperti kami di sini. Saudara kami di Palestina, saudara kami di Mesir, saudara kami di Irak, saudara kami di Moro, saudara kami dimanapun mereka ya Allah, di Rohnia, di Sisnya, dimanapun mereka yang meninggikan kalimat-Mu ya Allah, berikan kegembiraan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk melawan musuh-musuh-Mu, berikan keteguhan kepada mereka untuk tetap meninggikan asma-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altafat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasitillahumma rabitataha wa addi muddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal